Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah merupakan sebuah cabang ilmu agar kita bisa mengambil pelajaran dan ibrah dalam kondisi di kemudian hari. Sejarah juga menjadi bukti keperkasaan sebuah peradaban, baik dari segi kemajuan dan kemundurannya. Akan kita dapati sebab dan akibatnya. Seperti kisah yang akan kita bahas ini, sebuah peristiwa yang dikenal dalam sejarah peradaban dunia. Seorang yang Allah takdirkan sebagai contoh bagi generasi mendatang. Seorang yang saleh, berwibawa, dan sangat pemberani. Sang kesatria itu bernama Abdurrahman Al-Ghafiqi. نرغب هاتيا نظم القوافي أبلغي عنا الغوافي أخبريهم لا تخافي من معين الحق نرغب ومما ما استكنا عزة فينا وسكنا. Jika sebelumnya kami telah menjelaskan bagaimana keperkasaan kesatria kita Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad rahimahullah, maka tidak salahnya kita membahas seorang kesatria yang sangat dikenal dalam sejarah. Beliau rahimahullah bernama Abu Sa'id Abdurrahman bin Abdullah bin Bishr bin Syarim Al-Aqi Al-Ghafiqi. Kata Al-Ghafiqi diambil dari nama sukunya Ghafiq yang berasal dari negeri Yaman dan wafat di Perancis pada tahun 732. Pendapat lain 733 Masehi. Menurut sejarah, beliau rahimahullah adalah seorang tabi'in karena pernah bertemu dengan para sahabat Rasulullah SAW. Salah satunya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Bahkan namanya pun tersemat dalam periwayatan hadis kitab Kutubus Sittah dalam pembahasan khamar. Dengan kata lain, Abdurrahman Al-Ghafiqi rahimahullah hidup pada 3 generasi terbaik. Seperti yang disabdakan Rasulullah SAW dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik umatku adalah pada masaku, kemudian orang-orang setelah masa mereka atau generasi berikutnya, lalu orang-orang yang setelah mereka." Hadis riwayat Bukhari. Beliau rahimahullah seorang muslim yang taat pada syariat, cinta pada ilmu, dan sangat rendah hati. Sukses di akhirat adalah tujuan utama hidupnya. Karenanya jihad fisabilillah adalah poros yang ia tuju selama ia hidup. Oleh karena itu, beliau lebih senang dalam berdakwah dibandingkan harus menerima sebuah jabatan yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagai seorang tabi'in yang alim, beliau pun harus melengkapi kejayaan muslimin yang kala itu dipimpin oleh seorang khalifah besar dan saleh yang bernama Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Kala itu Umar bin Abdul Aziz mengangkat seorang gubernur Andalusia yang bernama As-Samah bin Malik Al-Khawlani rahimahullah. Sang khalifah ingin wilayah Islam dipimpin oleh gubernur yang adil dan punya pengetahuan Islam yang istimewa. Oleh karena itulah As-Samah bin Malik Al-Khawlani juga memilih para pembantu di pemerintahannya yang memiliki pengetahuan Islam serta berbudi pekerti yang tinggi. Sosok pertama yang ia cari adalah seorang tabi'in yang masih tersisa di Andalusia. Pilihannya jatuh kepada Abdurrahman Al-Ghafiqi rahimahullah ta'ala. Musa bin Nusair rahimahullah yang telah kita bahas sebelumnya berhasil membebaskan beberapa wilayah di Andalusia. Dengan tekad baja, beliau rahimahullah melaju cepat bersama panglimanya Tariq bin Ziyad rahimahullah untuk menembus benteng-benteng kuat seperti Perancis, Konstantin, dan juga Roma. Namun karena terjadi fitnah yang melanda pasukan muslimin saat itu, akhirnya Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik rahimahullah menariknya kembali ke Damaskus. Dalam catatannya, Musa bin Nusair berkata, "Demi Allah, seandainya mereka patuh kepadaku, niscaya aku pimpin mereka menaklukkan Romawi. Dengan izin Allah, aku bisa." Namun, kerja keras dalam menegakkan agama tauhid ini di jantung Eropa dilanjutkan oleh As-Samah rahimahullah. Dengan gagah berani,
Beliau memimpin pasukannya untuk menyerbu Paris. Lantas As-Samah memindahkan pusat pemerintahan di Andalusia dari Sevilla ke Cordoba. As-Samah bergerak cepat dan berhasil menaklukkan wilayah Septimania dan menjadikan Narbonne sebagai basis militernya di Perancis. Selanjutnya, beliau rahimahullah terus melaju hingga ke Toulouse. Di sini terjadi pertempuran besar, di mana dua kubu yang bagaikan gunung saling berhadapan. Terjadilah pertempuran sengit. As-Samah rahimahullah yang bagaikan singa garang ini terus memotivasi pasukannya. Ia selalu di baris terdepan, tanpa mengenal rasa lelah. Ia bergerak ke sayap kiri dan kanan, dan terus berjuang. Namun, Allah menakdirkannya syahid. Kaum muslimin yang melihat sang panglimanya gugur, mulai goncang. Pasukan berhamburan tak tentu arah. Pasukan Romawi terus menyerang dengan semangat bahwa mereka akan menang. Di tengah keadaan yang genting ini, Allah pun memunculkan sang kesatria untuk memulihkan keadaan. Beliaulah Abdurrahman Al-Ghafiqi rahimahullah. Beliau memegang kendali pasukan dengan strateginya, melakukan perlawanan dan mundur secara teratur. Abdurrahman Al-Ghafiqi rahimahullah memimpin hanya beberapa bulan saja. Setelah itu, Gubernur Afrika Yazid bin Abi Muslim mengangkat Ambasah bin Sahim Al-Kalbi rahimahullah sebagai gubernur. Dalam 4 tahun kepemimpinannya, Ambasah rahimahullah membersihkan bahaya fanatisme kesukuan antara Arab dan Barbar dan berhasil menaklukkan Valencia, Lyon, dan Ceylon dan menerobos 70 km bagian kota Paris. Ketika sudah terlalu jauh, Ambasah rahimahullah menginstruksikan agar kembali karena beliau mengkhawatirkan terputusnya bantuan. Dalam perjalanannya, beliau dihadang oleh bangsa Frank dan syahid pada tahun 107 Hijriah, dan sisa pasukan berhasil kembali ke Narbonne. Selanjutnya, Azra Al-Fihri rahimahullah memimpin. Beliau mengulangi penaklukan hingga ke wilayah Danau Rhône sampai tahun 110 Hijriah. Selanjutnya, kekuasaan diserahkan kepada Abdurrahman Al-Ghafiqi rahimahullah untuk kedua kalinya. Di zaman beliau, kondisi internal memburuk, fanatisme kesukuan merebah hingga mengganggu konsentrasi setiap perjuangan. Oleh karena itu, Al-Ghafiqi memfokuskan untuk memperbaiki keadaan internal, berdakwah dan menyemangati prajuritnya untuk berjuang di hadapan Allah. Beliau rahimahullah lebih mementingkan prajuritnya ketika mendapat ghanimah, dan kesederhanaannya membuatnya sangat dicintai oleh rakyatnya. Enan dalam bukunya mengatakan bahwa Al-Ghafiqi merupakan pemimpin dan administrator yang tangguh, seorang pembaharu yang antusias, seorang yang memiliki kebaikan dan kualitas yang ideal, serta memiliki rasa keadilan dan religiusitas yang tinggi. Secara umum, Enan melihat sosok Al-Ghafiqi sebagai pemimpin atau wali Andalusia terbesar dan paling handal. Seorang orientalis Prancis, Joseph Toussaint Renaud, mengatakan, gubernur-gubernur yang tidak amanah diganti dengan orang-orang yang jujur, orang-orang Islam dan Kristen diperlakukan secara adil, sesuai dengan perjanjian yang terjalin di antara mereka. Gereja-gereja yang dirobohkan secara semena-mena diperbaiki kembali. Demikian juga sebaliknya, gereja-gereja yang dibangun dengan cara korupsi, yaitu dengan cara menyogok penguasa setempat, diperintahkan untuk dirobohkan. Al-Ghafiqi sangat waspada terhadap potensi konflik internal dan pemberontakan di Andalusia, serta terhadap kemungkinan ancaman dari arah utara. Oleh karena itu, ia segera mengirim pasukannya ke utara, menyeberangi pegunungan Pyrenees untuk memerangi salah satu gubernurnya di Perancis Selatan, Utsman ibnu Abi Nus'ah, yang menentang kepemimpinannya dan bersekutu dengan penguasa Kristen di wilayah itu, yaitu Eudes, Duke of Aquitaine. Pasukan yang dikirim Al-Ghafiqi berhasil menumpas perlawanan Ibnu Abi Nis'ah. Al-Ghafiqi sendiri kemudian menyusul ke utara dengan pasukan yang kuat untuk menghadapi ancaman Duke Eudes dan pasukannya. Al-Ghafiqi memasuki wilayah Perancis pada musim semi 732 Masehi, awal 114 Hijriah. Kurang lebih 1 tahun setelah ia diangkat menjadi wali Andalusia, satu persatu wilayah Aquitaine berhasil diduduki pasukannya. Eudes berusaha menahan pasukan Al-Ghafiqi di tepi sungai Dordogne. Namun dalam pertempuran ini, Eudes menderita kekalahan telak dan banyak anggota pasukannya yang mati di pertempuran itu.
Al-Ghafiqi mengejar Yudo hingga ke ibu kota kerajaannya di Bordek, yang segera takluk ke tangannya setelah pengepungan singkat. Seluruh Aquitaine kemudian jatuh ke tangan muslimin. Sementara Yudo sendiri melarikan diri ke utara. Pasukan muslim mulai memasuki wilayah Burgundi dan menaklukkan kota-kota seperti Lyon dan Bisancon. Sebagian pasukan muslim bahkan berhasil mencapai Saint yang terletak hanya 100 mil saja dari Paris. Pasukan Al-Ghafiqi kemudian bergerak ke arah barat hingga ke tepi sungai Loire. Dari sana mereka bersiap untuk ke utara menuju pusat kerajaan Frank. Lantas Panglima Prancis Duc Yudo meminta bantuan Charles Martel dan Carla sebagai penentu keputusan di kerajaan Frank. Charles Martel pun memenuhi permintaannya. Meskipun kenyataannya Charles Martel tidak memperdulikan sedikit pun gerakan kaum muslimin di selatan Prancis. Alasannya karena perselisihan antara mereka, Duke Octania dan dirinya, disebabkan rasa cemburu Charles atas kedudukan Duke. Dengan persetujuan ini, maka pasukan Nasrani kembali bersatu di Prancis untuk menghadapi kaum muslimin. Sedikit kita pahami perkataan kedua tokoh Eropa ini agar menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita. Bangsa Frank berjumpa dengan Charles Martel dan bertanya, kenapa terjadi kehinaan seperti ini? Kita mendengar bangsa Arab dan takut kepada mereka dari tempat terbitnya matahari hingga mereka muncul di tempat terbenamnya matahari. Mereka menguasai Andalusia yang memiliki banyak pasukan dan peralatan perang, dan mereka tidak menggunakan tameng dada. Charles Martel menjawab, menurut pendapatku, kalian jangan menghalangi kaum muslimin dalam ekspansi kali ini, sebab mereka laksana air bah yang menghanyutkan segalanya yang dilaluinya karena mereka sedang bersemangat, memiliki niat yang tidak membutuhkan jumlah pasukan dan hati yang tidak memerlukan kekokohan tameng di dada. Namun, biarkan mereka memperoleh banyak harta rampasan perang, mendirikan pemukiman, berlomba-lomba meraih kepemimpinan, dan sebagian mereka meminta bantuan kepada sebagian yang lain. Pada saat terjadi demikian, dengan sedikit usaha, kalian mudah mengalahkan mereka. Penulis kitab Nafhu At-Tib menuturkan, demi Allah kenyataannya memang demikian. Timbul fitnah antara Samiyin atau Arab dari Syam dengan Arab lokal, yaitu orang Arab pertama yang datang dari Hijaz, dan kontribusi mereka dalam penaklukan pertama. Mereka menetap di selatan Spanyol, disebut arah Lokan, untuk membedakan dengan bangsa Arab yang menaklukkan imigrasi ke Spanyol setelahnya, Barbar, Arab, Mudariyah, dan Yamamiyah. Sehingga sebagian kaum muslimin minta bantuan kepada musuh yang bertetangga dengannya. Inilah yang terjadi pada saat itu, sehingga sangat mudah bangsa lain menjajah negeri muslimin dan memadamkan spirit kekuatan yang sudah diasah sejak lama. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap umat memiliki ujian, dan ujian umatku adalah harta. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad, dan Al-Hakim. Pasukan Abdurrahman Al-Ghafiqi berasal dari kabilah Barbar. Hal ini disebabkan karena orang-orang Arab Afrika dan Andalusia masih tersengat penyakit konflik fanatisme, sedangkan sebagian lagi sibuk dengan pertanian-pertanian mereka. Tersisa Arab Yaman yang maju bersama beliau rahimahullah, sedangkan dari pihak Prancis mereka bersatu dengan kekuatan dan logistik yang mumpuni, terlebih bangsa Frank yang mempunyai banyak personil dan sangat berpengalaman, menguasai rute perjalanan logistik maupun bantuan. Berbeda dengan kaum muslimin yang jauh dari kekhalifahan Umayyah, bisa dikatakan perbandingan kekuatan ini bangsa Prancis sangat diunggulkan. Maka pada tanggal 13 tahun 733 Masehi atau bertepatan dengan 114 Hijriah, pertempuran yang sangat mengubah peradaban sejarah dunia antara kaum muslimin melawan pasukan Charles Martel dan sekutunya. Pertempuran yang dikenal Balad Syuhada, yang berarti istananya para mujahidin, sedang kelelahan, maka tampaklah kemenangan di depan mata kaum muslimin. Namun bangsa Frank menggunakan taktik di mana satu barisan pasukan mereka maju menembus barisan pasukan muslimin hingga menuju ke tempat di mana kaum muslimin menyimpan harta rampasan perang. Akibatnya pasukan muslimin pun mulai goyah. Mereka khawatir akan harta yang mereka simpan tanpa memperdulikan keadaan. Abdurrahman Al-Ghafiqi rahimahullah mencoba meneguhkan pasukannya dan mencoba memalingkan kegelisahan mereka atas harta tersebut. Namun
Allah berkehendak lain. Semua usahanya sia-sia. Tidak hanya itu, sang panglima yang gagah perkasa itu pun syahid oleh anak panah musuh, dan banyaknya prajurit muslimin yang syahid dalam pertempuran ini. Sisa-sisa pasukan harus bersabar dalam pertempuran hingga malam hari. Dalam keadaan gelap gulita, mereka pun mundur secara sembunyi-sembunyi menuju selatan. Hingga dalam sejarah dikatakan, saat pagi hari pasukan Farang tidak menemukan satupun pasukan muslimin. Mereka pun mengepung tempat kediaman muslimin. Namun tempat itu sudah kosong dan hanya terlihat limpahan harta. Mereka pun mengambil semuanya dan tidak satupun dari pasukan Farang mengejar kaum muslimin, karena mereka khawatir bahwa kaum muslimin merencanakan sesuatu untuk mereka. Inilah sepenggal sejarah yang dapat kita ambil pelajaran. Hingga seorang sejarawan, Gibbon, mengatakan, seandainya bangsa Arab meraih kemenangan dalam pertempuran Tus, boleh jadi tafsir Al-Quran akan dijadikan kajian di Oxford dan Cambridge.